Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara, teman-teman dan semua yang menyaksikan apa yang akan saya sampaikan, semoga selalu dirahmati Allah. Saya akan memberikan satu pengalaman saya, ya, bahwa latar belakang saya dulu bekerja di bank, ya, konvensional, terus juga pernah di leasing, dan semua itu adalah berbau ribawi. Teman-teman, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, bahwa atas dasar keimanan, ya, kita harus segera untuk meninggalkan riba, karena riba ini sudah membudaya, melembaga dari tingkat pemerintah pusat sampai dengan ke sekolah-sekolah dan masyarakat luas, ya. Kenapa kita harus meninggalkan riba? Karena riba itu dilarang oleh Allah dan pelakunya tidak akan mendapatkan satu keberkahan, ya. Baik yang memakan riba atau yang mengambil manfaat dari riba itu, semuanya tidak mendapatkan keberkahan. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yamhaqullahu riba wa yarzuqhu shadaqah. Artinya Allah memusnahkan riba. Apa yang dimusnahkan adalah keberkahannya, ya. Dan Allah juga menyuburkan sedekah. Apa yang disuburkan, ya, keberkahannya, ya. Jadi orang yang sedekah itu akan mendapatkan satu pahala, di samping juga rezeki yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berjuang pada saat itu, saya tahu bahwa firman Allah ada dalam Al-Qur'an, ya. Kita harus meninggalkan riba, ya. Juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba secara berlebihan, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan keberuntungan, dan takutlah kepada api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Itulah, dari situlah kami selalu muhasabah dan bagaimana meninggalkan dunia riba. Saya paham untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang masih ada di situ, yang masih menggantungkan hidupnya di situ, berat. Tetapi kalau kita berangkat dari keimanan, ya, yang penting modalnya adalah iman, itu semua bisa ditinggalkan. Tinggalkan segera, ya. Karena janji Allah itu pasti. Kalau kita meninggalkan suatu kemungkaran atau dosa, maka kita akan diganti yang rezeki yang lebih baik dari itu. Nah, dari situlah saya akhirnya keluar dari dunia riba, ya. Alhamdulillah saya yakin, karena Allah menciptakan makhluk pasti itu sudah dijatah rezekinya. Dan alhamdulillah sekarang saya juga alhamdulillah keadaannya lebih baik daripada yang dulu. Kebetulan saya sekarang menjadi praktisi hukum, ya.
ada beberapa kasus juga yang kaitannya dengan riba kami tangani, ya. Kami membela klien yang terjerat riba, ya. Semoga mereka dengan kita bebaskan dari riba, untuk kedepannya dia tidak akan bersentuhan dengan riba lagi. Teman-teman, saudara-saudara semua, saya yakin untuk mendapatkan rezeki itu kita jangan bersinggungan dengan apa yang dilarang oleh Allah. Karena kalau kita dilarang terus kita terjang, ya, akibatnya Allah murka, ya. Yang mungkin teman-teman atau saudara-saudara sekalian itu merencanakan satu keuntungan, ya, bukannya keuntungan yang didapat. Kalau mereka pelaku riba masih dapat keuntungan yang besar, itu sebetulnya istidraj. Istidraj artinya apa? Ya, azab yang tertunda. Satu saat pasti itu, kalau tidak di dunia, di akhirat. Tapi kebanyakan mereka di dunia sudah dihanguskan, ya. Sedikit demi sedikit keuntungan itu tidak membawa keberkahan. Akhirnya mereka bangkrut, ya. Mereka bangkrut karena apa? Ya, teori manusia kalau bertentangan dengan firman Allah, pasti manusia itu kalah, ya kan? Karena Allah itu hak, ya. Allah tidak akan melalaikan janjinya, pasti itu, ya. Jadi ini inspirasi bagi teman-teman semua, ya. Tinggalkan, meskipun itu di situ adalah zona nyaman, ya. Saya yakin pastilah kalian akan diberikan ganti yang jauh lebih baik, gitu. Nah, jadi intinya tinggalkan riba segera mungkin sebelum Allah memberikan azab atau memberikan teguran kepada kalian. Insya Allah, ya, kami di sini alhamdulillah tergabung dalam lembaga bantuan hukum Indonesia Tanpa Riba. Semoga lembaga ini akan eksis dan kami akan berjuang lewat lembaga itu, ya, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk melepaskan orang-orang dari jerat riba. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.